Hai semuanya, assalamualaikum. Welcome back to my channel ya guys. Apa kabar teman-teman? Semoga pada sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guys, kali ini aku ingin mengajak teman-teman jalan-jalan ke gedung Museum Aceh Tsunami. Yuk. Guys, Museum Tsunami terletak di kota Banda Aceh ya, di Indonesia, yang merupakan sebuah museum yang dirancang sebagai pengingat simbolis bencana gempa bumi dan tsunami di Samudra Hindia tahun 2004, serta sebagai pusat pendidikan dan tempat penampungan darurat jika di daerah tersebut terkena bencana tsunami lagi. Guys, Museum Tsunami dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan museum ini memiliki bangunan 4 lantai seluas 2.500 meter kubik yang dindingnya yang panjang dan melengkung ditutupi relief geometris. Nah, saatnya kita masuk ya guys ya ke dalam gedung tsunami. Yuk sambil melihat keadaan di dalamnya. Guys, sedikit ingin bercerita ya tentang desain daripada Museum Tsunami ya. Guys, di saat kita masuk ke dalam, pengunjung akan masuk melalui koridor gelap ya dan sempit di antara dua dinding air yang tinggi yang dimaksudkan untuk menciptakan kebisingan dan kepanikan akibat tsunami itu sendiri, serta dinding museum dihiasi oleh gambar-gambar orang ya yang sedang menampilkan tarian saman. Guys, Museum Tsunami terletak di Jalan Iskandar Muda dan buka setiap hari kecuali hari Jumat. Badan bangunan ini mengadopsi rumah adat Aceh yang ditinggikan, sekaligus menyerupai kapal dengan coroknya yang menonjol. Oh ya guys, sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah dan juga afdol ya guys ya. Dan juga mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah. Guys, di saat kita melangkah ke dalam, kita akan menemukan koridor sempit dengan air mengalir dari kedua sisinya, disertai dengan suara gemuruh yang menakutkan yang mengingatkan kita akan kehancuran yang diakibatkan oleh tsunami tahun 2004. Nah guys, saat di dalam museum kita bisa menemukan lorong sempit ya dengan suara gemuruh dinding air di kedua sisinya, seolah mengingatkan dahsyatnya tsunami ya. Museum Tsunami Aceh menampilkan simulasi elektronik gempa Samudra Hindia pada tahun 2004 serta foto-foto korban dan kisah para penyintas. Dan di ruangan ini yang bernama Sumur Doa, di mana pengunjung dapat melihat nama-nama korban tsunami ya di tahun 2004. Berbagai nama korban terpampang di dinding ruang Space of the Sorrow. Guys, di saat kita memasuki ruangan doa ini ada rasa kesedihan yang sangat mendalam ya guys ya. Guys, jika dilihat dari atas, museum ini memantulkan gelombang tsunami ya. Namun jika dilihat dari samping, tampak seperti kapal penyelamat dengan dek besar sebagai bangunan pelarian. Museum ini dibangun oleh BRR Nat Nias ya, setelah melalui kompetisi desain yang dimenangkan oleh Ridwan Kamil dan berhak mendapatkan dana sebesar 100 juta. Museum ini sendiri menghabiskan dana sebesar 140 miliar untuk pembangunannya.
Nah guys, aku ingin mengajak teman-teman menonton film dokumenter tsunami ya di bioskop mini tsunami di Museum Tsunami yuk. Inilah bumi Aceh yang pada tahun 2017 berpenduduk 5 juta orang. Aceh dikenal dengan nama Serambi Mekar yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera sekaligus provinsi paling barat di gugusan kepulauan Indonesia. 26 Desember 2004, waktu hampir menunjukkan pukul 8 pagi di Aceh ketika gempa mengguncang tanah Rencong. Goncangan gempa dirasakan hingga 8 menit dan merobohkan sejumlah bangunan di Banda Aceh. Pusat gempa ada di dasar laut barat daya Sumatera atau sekitar 25 km lepas pantai barat Aceh. Kekuatannya tidak kurang dari magnitudo 9,1. Gempa terjadi karena dua lempeng besar yang berada di bawah kulit bumi, yakni lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, saling bergerak dan berhimpit. Ini yang menyebabkan gempa juga dirasakan mereka yang tinggal di pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, Maladewa, bahkan sampai pantai timur Afrika, meski dengan kekuatan yang berbeda-beda. Di Indonesia, gempa paling kuat dirasakan mereka yang mendiami Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Setengah jam setelah diguncang gempa, saat Aceh masih berbenah dan evakuasi korban tengah berjalan, bencana lain datang melanda. Saat itu, warga saya berinisiatif untuk menaik pohon asam ini dengan bertumpu. Kami rata-rata antara 10 sampai 12 meter. Dalam sekejap, air laut telah mengubah wajah Banda Aceh. Ada berapa ratus kira-kira yang belum diangkat lagi? Masih banyak Pak, cuma bantalan sungai sampai ke Lampung sampai ke sana. Ada 200-200? Ada. Mungkin ada. Tsunami Aceh 2004 dicatat oleh sejumlah lembaga internasional sebagai tsunami yang paling mematikan dalam sejarah. Setidaknya 281.000 orang di tepian Samudra Hindia tewas atau hilang. 221.000 diantaranya ada di Indonesia. Di Provinsi Aceh, korban terbanyak ada di kota Banda Aceh, dengan jumlah 78.417 orang meninggal dunia. Dibandingkan dengan jumlah penduduk saat itu, kota Banda Aceh kehilangan hampir sepertiga penghuninya karena tsunami. Selain korban jiwa, di Aceh dan Nias, kerusakan juga terjadi pada rumah penduduk, infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan sekolah, serta hilangnya tempat usaha dan pekerjaan. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias juga mencatat para petani kehilangan sawah, nelayan kehilangan perahu dan tambak mereka. Jumlah kerugian ditaksir mencapai 11 triliun rupiah lebih. Jumlah korban yang tinggi, kerusakan infrastruktur, kelangkaan makanan dan air mengundang bantuan kemanusiaan internasional. Sampai dengan hari 40 pasca tsunami, hubungan transportasi darat antara Kabupaten Aceh Besar dengan Kabupaten Aceh Jaya masih terputus total. Akibatnya, pengiriman sembako kepada pengungsi dan warga terpaksa dilakukan lewat laut dan lewat udara. Dari kaki Gunung Guruteh, Munir Nur, dan Delpis melaporkan.
titik-titik yang sulit dijangkau saat itu hanya bisa dicapai oleh kendaraan hasil bantuan internasional seperti ini. Selain bantuan, fokus utama Badan Kemanusiaan dan pemerintah setelah tsunami adalah menyediakan fasilitas sanitasi dan air bersih bagi pengungsi. Sebagai pelengkap fasilitas fisik, sejumlah trauma healing center bagi korban dan keluarga korban, terutama anak-anak, juga dibangun. Di dalam negeri, simpati berdatangan dari seluruh pelosok Indonesia untuk Aceh melalui sejumlah aksi solidaritas. Tercatat ada 54 negara dan 400 lembaga swadaya masyarakat dari berbagai belahan dunia mengulurkan bantuan untuk Aceh. Aceh kembali punya harapan, apalagi hanya 8 bulan setelah bencana itu, pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani perjanjian damai di Helsinki. Konflik 30 tahun itu telah berakhir. Rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh terus bergulir di tahun-tahun berikutnya. Pemerintah menargetkan pembangunan perumahan, fasilitas kesehatan, dan lapangan kerja di bidang pertanian. Dalam tempo 4 tahun, BRR mencatat capaian rekonstruksi dan rehabilitasi yang mengantarkan Aceh ke kondisi yang bahkan lebih baik dibanding sebelumnya. Peristiwa ini juga telah melahirkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2007. Lebih dari 1 dasawarsa setelah tsunami, para pelajar ini sedang mengikuti simulasi evakuasi bila gempa terjadi lagi atau bila tsunami mengancam. Tsunami adalah bagian dari siklus alam yang akan terulang di masa mendatang. Hal yang perlu dilakukan adalah mengambil pelajaran darinya, seperti yang dilakukan warga Pulau Simelu. Meski jarak pulau ini dari pusat gempa lebih dekat dan ribuan rumah hancur, namun korban jiwa di pulau ini tercatat hanya 7 orang. Salah satu sebabnya karena warga Pulau Simelu mempertahankan pengetahuan lokal tentang tsunami yang pernah terjadi pada tahun 1907 yang diberi nama Smong dan diabadikan dalam lagu atau cerita rakyat yang turun-menurun. Kini, Aceh Daratan membenahi sistem mitigasi dan perangkat peringatan dini tsunami. 8 bangunan evakuasi tsunami telah terbangun, 6 di Banda Aceh, 1 di Calang, dan 1 di Melambo. Bangunan ini disiapkan bagi mereka yang bermukim kurang dari 3 km dari laut. Sejumlah ruas jalan pun diperlebar untuk memudahkan evakuasi. Tsunami sendiri adalah sebuah siklus. Apa yang pernah terjadi di masa lalu akan kembali berulang di masa depan. Kita semua harus belajar dan terus memelihara ingatan, karena pengetahuan akan menyelamatkan kita dari mara bahaya. Guys, setelah menonton film dokumenter tentang tsunami 2004 yang lalu, ada rasa trauma kembali di masa lalu ya guys ya. Apalagi kedua adikku dan juga orang tuaku ya. Ayah khususnya yang mengalami tragedi tsunami, kehilangan harta benda, rumah, dan juga sanak keluarga dan family, sungguh sangat menyakitkan. Namun alhamdulillah oleh Allah masih diberi kesempatan ya keluarga inti kami selamat daripada bencana tsunami ya, dan masih bisa berkumpul hingga saat ini. Masya Allah.
Guys, terima kasih banyak ya yang sudah mampir ke channel YouTube kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga Allah membalas kebaikan hati teman-teman semuanya dan dimudahkan rezekinya. Sekali lagi, terima kasih banyak.